Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Span 5 TV di mana saja Anda berada. Kali ini bersama saya Khairul dalam program kesayangan kita Lentera Hati. Kali ini kita hadirkan narasumber kita, beliau Ustadz Rahmat Habibullah SPD MPD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pak Khairul di mana? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Baik pemirsa, narasumber kita kali ini beliau adalah seorang guru agama Islam dan juga wakil humas SMP Negeri 5 Padang Panjang. Beliau juga seorang mubalik yang ternama di kota kita. Dan yang lebih spesial lagi adalah beliau juga duta rumah belajar nasional dari Provinsi Sumatera Barat. Pemirsa yang dirahmati Allah, di episode kali ini kita akan membahas tentang keutamaan adab dan adab Islami ya Ustaz ya. Yes. Keutamaan adab-adab Islami. Nah, kita tahu bahwa adab atau karakter adalah hal yang paling utama dalam agama dan juga dalam pendidikan kita ya Ustaz ya. Iya. Yang mungkin pemirsa ingin tahu, juga saya secara pribadi, apa kira-kira yang dimaksud dengan adab Ustaz? Ya, terima kasih Pak Khairul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala habibillah. Puji dan syukur kepada Allah, salawat dan salam buat baginda Rasulullah. Pemirsa Span 5 TV yang dirahmati Allah, puji dan syukur kita haturkan kepada Allah, dan salat dan salam buat uswah kita, teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik pemirsa dan Pak Khairul, seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa adab atau karakter itu adalah hal yang sangat penting dalam agama dan pendidikan kita. Nah, kira-kira apa itu adab? Jadi adab ini Pak Khairul dan pemirsa Span 5 TV, adab itu dari bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Dari bahasa Arab. Adaba yu'addibu ta'dib, yaitu kebiasaan, tingkah laku, perangai, etika dan moral ya. Dan adab Islami adalah akhlak dan kebiasaan dan tingkah laku seseorang yang bersumberkan kepada Al-Quran dan Sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu yang adab. Adab. Nah, jadi orang-orang yang beradab. Menarik sekali Pak Ustaz. Iya. Kemudian karena kita berada di lingkungan pendidikan Islam ya, apalagi di kota Padang Panjang, ini adalah kota Sarami Mekah yang kita kenal kota Islami. Iya. Kira-kira apa pentingnya kita mempelajari atau memahami tentang adab-adab tersebut, baik untuk anak-anak maupun kita sebagai orang dewasa ini Ustaz? Ya. Terima kasih Pak Khairul, pemirsa Span 5 TV. Jadi adab atau perkara atau persoalan adab ini adalah soalan yang sangat urgen atau yang penting sekali. Malah Pak Khairul dan seluruh pemirsa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah karena persoalan adab atau akhlak. Akhlak ya. Rasul sampaikan, innama bu'istu liutammimma makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutus ke dunia ini, kata Rasul, kecuali adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi adab ini adalah persoalan yang penting, perkara yang sangat penting bagi kita, siswa kita sendiri. Malah dalam pendidikan kita di Indonesia ini, persoalan adab ataupun akhlak ataupun karakter yang biasa kita sebut di dunia pendidikan, inilah soalan pertama. Malah kompetensi inti yang akan disampaikan dan akan dinilai kepada siswa kita itu adalah persoalan adab dan karakter. KI 1 itu Pak Khairul. Itu persoalan adab atau karakter. Nah, karakter religius KI 1. Kemudian KI 2 itu adab lagi. Cuman khusus dalam karakter sosial. Sikap sosial, gitu, sikap itu. Jadi sangat penting sekali. Jadi
sebelum pengetahuan, sebelum keterampilan ditanamkan kepada siswa atau kepada peserta didik kita, yang pertama itu adalah persoalan adabnya. Nah, buat apa siswanya pintar, hebat, skillnya bagus, keterampilannya luar biasa, tetapi tak memiliki adab. Tidak berarti sama sekali, baik bagi Allah Subhanahu Wa Taala maupun kita manusia ataupun masyarakat gitu. Menarik sekali pemirsa. Intinya kehadiran Nabi Muhammad SAW itu untuk memperbaiki akhlaknya umat manusia gini, Ustaz, ya. Kemudian sekaitan dengan adab-adab nih Ustaz, kita kenal dengan ada karakter, ada moral, kemudian ada akhlak. Apa kira-kira bedanya ini Ustaz? Di masyarakat kita banyak berkembang istilah Pak Khairul ya. Ada adab, ada akhlak, ada juga moral, jadi pelajaran dulu pendidikan moral ya. Ada juga etika. Sebenarnya secara umum dia sama. Cuman perbedaan nama saja mungkin ya. Kalau kita lihat aja etika itu dari bahasa Yunani, moral itu dari bahasa Inggris. Tetapi mereka sama-sama membahas persoalan sikap, tingkah laku, akhlak atau perangai seseorang. Cuman perbedaannya di sini Pak Khairul, kalau kita berbicara tentang etika dan moral, maka standarnya itu adalah manusianya, masyarakat, kesepakatan masyarakat gitu. Kemudian kalau kita berbicara tentang adab dan akhlak, apalagi tentang adab-adab Islami, standar rujukannya itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Menarik sekali. Iya, begitu Pak Khairul. Kemudian Ustadz, adab ini ada macam-macam, itu tahu kemana menurut Ustadz? Iya betul Pak Khairul, betul pemirsa Span5 TV. Jadi adab ini ada beberapa macam juga. Nah, pertama adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana adab kita, bagaimana kita sebagai makhluk Allah Subhanahu Wa Taala Khalik, itu harus adab. Ada adabnya. Dalam beribadah pun ada adabnya. Dalam sholat pun ada adabnya. Jadi di balik kita mengkaji fikih bagaimana cacat rukun, syarat, ada di balik itu juga adabnya Pak Khairul. Nah, kemudian adab kepada Rasul. Kedua itu adab kepada Nabi dan Rasul. Nah, kita salah satu contoh adabnya itu ya ketika kita sebutkan nama Nabi kita, pemirsa dimanapun berada, ketika ada yang berbicara Muhammad, maka kita wajib berselawat. Adabnya kita harus berselawat sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, jadi kemudian ada adab kepada diri sendiri. Sama diri kita ada adabnya ada juga pemirsa. Masya Allah. Jadi bukan kepada Allah, Rasul dan masyarakat, kepada diri kita sendiri pun harus ada adab kita. Contohnya Pak, ini yang paling banyak sekarang adab diri sendiri mungkin ada. Iya betul. Jadi adab yang seperti contoh adab kepada diri sendiri aja. Adab makan. Adab tidur, adab mau masuk ke kamar mandi juga ada adabnya, mau ke WC ada juga adabnya, adab mau buang air, mau naik kendaraan, bercermin dan lain sebagainya. Itu rangkaian adab kepada diri sendiri. Kemudian ada adab kepada orang lain, kepada orang tua yang pertama kali, kepada guru, kepada tetangga, kepada teman dan lain sebagainya. Jadi ada 4 pembagian dalam adab-adab itu, Khair. Menarik sekali Pak Ustadz. Kemudian Pak Ustadz, mungkin pemirsa juga ingin tahu juga keutamaan adat itu gimana? Pemahaman atau pengertian Ustadz? Gitu. Baik pemirsa Span5 TV. Jadi adab itu adalah hal yang utama. Jadi saya berkisah dulu Pak Khairul ya. Ada seorang ulama di masa tabi'in itu sehingga dengan ketinggian ilmu pengetahuan itu dia dikenal dengan Rabi'ur Ra'i. Itu gelar yang diberikan kepada seseorang yang memiliki keilmuan yang tinggi. Nah, Imam Malik, Imam Malik itu dalam 4 mazhab itu ada mazhab Maliki itu. Yang Imam Malik ini orang tuanya itu menyerahkan Imam Malik itu kepada Rabi'ur Ra'i ini. Menyuruh untuk belajar. Tapi pesan si ibu kepada Imam Malik yaitu
sebelum kamu belajar ilmu pengetahuan dengan Rabi'ur Ra'i, perhatikan adab-adabnya dulu. Oh, adab-adab ini yang di depan Ya, yang diperhatikan. Jadi betul yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa perkara beliau diutus ke dunia ini adalah dalam rangka penyempurnaan akhlak dan adab. Di keutamaannya itu yang pertama adalah penting karena inilah misi utama dari Allah Subhanahu Wa Taala mengutus Nabi kita. Kemudian yang kedua adalah menunjukkan keutamaan daripada adab itu adalah menunjukkan keimanan seseorang. Jadi Pak Khairul, pemirsa, standar baik bagusnya iman seseorang itu adalah dilihat dari adab dan akhlaknya. Belum sempurna iman seseorang bila belum beradab, dan malah tidak sempurna iman seseorang beriman seseorang belum bila tidak beradab. Jadi imam mukmin, orang-orang yang beriman itu yang baik itu adalah orang yang baik adabnya. Kemudian Pak Khairul, dalam keutamaan adab ini, adab itu adalah hal yang perlu dipelajari pertama kali sebelum ilmu. Nah, jadi berbicara kita masalah ilmu pengetahuan, sebelum ilmu kita dapat, kita gali, yang harus kita pelajari itu adab dulu. Contohnya dalam belajar. Jadi ulama-ulama terdahulu sebelum mereka belajar itu mereka adalah mengkaji adab dulu Pak Khairul. Gitu ya. Bagaimana adab kepada guru, adab kepada Alkitab, adab dalam menuntut ilmu. Malah dalam ulama-ulama itu membuat sebuah buku yang namanya Adabut Ta'lim. Adab belajar. Jadi belajar itu juga ada adabnya. Jadi kalau kita beradab, kata ulama, dalam menggapai dan meraih ilmu itu lebih mudah dalam memahami ilmu pengetahuan bila kita beradab. Jadi itulah keutamaan. Yang pertama adalah tujuan diutus Rasul, kemudian kesempurnaan iman seseorang itu diletaknya pada adab seseorang itu. Jadi tidak ada arti dan tidak ada guna Pak Khairul dan pemirsa, orangnya kaya raya, ilmunya tinggi, gelarnya berderet-deret, profesor, doktor dan insinyur dan lain-lain, tetapi apabila tidak ada adab, tidak dipandang orang. Pandang orang Iya, Allah Subhanahu Wa Taala maupun masyarakat tidak ada arti. Karena sekarang ini kan yang banyak itu orang yang berilmu banyak Pak Khairul. Tetapi etika, moral dan akhlak itu kurang. Dan ini yang terjadi di bangsa dan negara kita. Mudah-mudahan insya Allah Spen5 TV, insya Allah untuk episode-episode berikutnya kita akan khusus membahas tentang adab-adab. Baik kepada Allah, Rasul dan kepada diri sendiri itu. Jadi kita berharap di episode-episode Lentera Hati ini kita akan tuntaskan adab-adab. Bagaimana adab pada Allah, pada Rasul. Ini contoh kasus sekarang ada karikatur Nabi Muhammad. Nauzubillah min zalik. Ini kan karena jangan nanti juga orang Islam membuat karikatur Nabi lagi. Nabi. Sekarang mungkin ada negara lain non Muslim. Padahal Nabi tidak bisa digambarkan. Tidak bisa digambarkan gitu. Ini harus ada, kita kenalkan adab-adab ini kepada pemirsa dan khususnya kepada siswa dan siswi atau peserta didik dimanapun berada. Nah, seperti adab makan, adab adab tidur dan lain sebagainya. Insya Allah kita di program di program Lentera Hati di Spen5 TV ini kita akan kupas tuntas bagaimana adab-adab Islami tersebut. Dan juga Pak Khairul, tahun 2019 kemarin Dinas Pendidikan Kota Padang Panjang itu sudah menyusun adab-adab Islami. Nah, ini medianya kita untuk bisa kita menyampaikan kepada siswa atau peserta didik kita dan juga seluruh pemirsa dimanapun berada. Jadi itulah pentingnya dan keutamaan adab Pak Khairul. Nah, menarik kali. Terima kasih banyak Ustadz. Sama-sama atas kedatangan Pak Ustadz. Mudah-mudahan apa yang Bapak Ustadz sampaikan terakhir mungkin ada yang perlu akan disampaikan untuk pemirsa, bagaimana trik-trik untuk bisa beradab baik terhadap diri sendiri, pada Allah, pada sesama gitu Ustadz, sebelum kita tutup. Terima kasih Pak Khairul. Jadi pesan terakhir, selalu tonton Spen5 TV di channel YouTube. Insya Allah akan kita kumpas bagaimana adab-adab tersebut. Nah, sekarang kita keutamaan adab, besok kita rinci adab-adabnya itu. Jadi tetap tonton Spen5 TV. Kemudian jangan lupa komen, like, and subscribe. Dan insya Allah kita akan kaji adab-adab Islami ini. Terima kasih itu. Terima kasih banyak pemirsa di mana saja Anda berada. Terima kasih sudah
berada terus di Span 5 TV. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.